Jemaat yang kasih Tuhan, halo apa kabar? Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Samuel Wiratama dari GKI Citra Raya, Tangerang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan di mana kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, berikan penerangan, supaya kami memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Dan supaya kami boleh bertumbuh melalui pembacaan dan perenungan ini. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini saya ingin bersama-sama mengajak kita membaca dari satu Mazmur, yaitu Mazmur 46, bunyinya demikian. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Sekalipun bergelora dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, saya yakin Anda pasti ingat siapakah Martin Luther itu. Benar, ia adalah Bapak Reformasi Gereja. Tanggal 31 Oktober tahun 1517, ia menempelkan 95 tesis di atas pintu gereja di Wittenberg, yang kemudian menghasilkan reformasi gereja yang sangat luar biasa. Selain ia ada seorang teolog yang cakep, Martin Luther juga seorang musisi handal. Berdasarkan Mazmur 46 yang kita baca tadi, ia menciptakan sebuah nyanyian rohani yang berjudul A Mighty Fortress is Our God. Nyanyian rohani ini merupakan sebuah ekspresi iman yang kuat, bahwa Allah sungguh-sungguh dapat dipercaya dan diandalkan pada waktu ia mengalami kesulitan hidup. Pada saat ia menjalankan reformasi gereja, Martin Luther telah mengalami banyak kesulitan dan hampir-hampir ia kehilangan nyawanya. Mada pujian yang dituliskan berdasarkan Mazmur 46 tersebut, pada saat-saat kesulitan seperti itu, menjadi penghiburan dan kekuatannya. Baginya, Allah adalah benteng yang kokoh dalam kehidupannya. Tidak peduli betapa berat tekanan yang dihadapi, Luther meyakini Allah dapat menjadi tempat sandaran dan perlindungan yang kuat bagi kehidupannya. Dan nyanyian ini tidak hanya menguatkan Martin Luther, tetapi juga telah menjadi inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang Kristen untuk tetap menaruh percaya dan harapan pada Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan yang menimpa hidup mereka. Dalam Mazmur 46 yang kita baca tadi, kita menemukan ada sumber kekuatan dari Tuhan yang dapat menopang kita bila kita berada dalam kehidupan yang sulit. Yang pertama, ketika kesulitan melanda kehidupan kita, pemazmur mengingatkan untuk tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut?
Karena pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur mengingatkan segala sesuatu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dunia boleh berubah, orang-orang boleh meninggalkan kita, dan mungkin bencana dapat silih berganti datang menimpa kita. Tetapi Allah adalah seperti batu karang yang kokoh yang dapat melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan ketika kita bersandar kepada Dia, kita mempunyai dasar yang kokoh bagi kehidupan kita. Dan kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah situasi hidup itu. Karena Allah yang menjadi dasar, benteng kita. Kebenaran yang kedua, ketika kesulitan menerpa hidup Anda, pemazmur mencoba meyakinkan kita semua bahwa sumber kekuatan kita tidak pernah akan kering, karena pemazmur mengatakan kota kediaman Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ketika pemazmur berbicara mengenai sungai, ia tidak membicarakannya dalam arti yang hurufiah, tetapi berbicara tentang sumber kekuatan rohani yang ada dari Tuhan kepada umatnya. Artinya, banyak hal boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kesulitan boleh menerpa. Namun, kita tidak perlu takut karena kesulitan itu datang. Allah akan memberikan kekuatan rohani yang cukup untuk menolong kita bertahan dan melewati serta mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Ketiga, ketika kesulitan melanda kehidupan kita tidak perlu khawatir. Karena pribadi yang menyertai kita selalu mengatakan, seperti yang kita kutip dari pemazmur, Akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dengan pernyataan seperti ini, pemazmur ingin menegaskan siapakah sebenarnya Tuhan itu, yaitu Allah yang maha tinggi, pemilik segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan adalah Allah yang maha tinggi, pemilik segalanya. Bukankah Ia dapat melakukan apapun yang menjadi kebutuhan kita pada waktu kita mengalami kesulitan dan kesesakan? Jadi, buat apa kita takut dan cemas serta gentar? Ada jaminan dari Allah sendiri. Maka kita dapat melanjutkan hidup ini dengan tenang. Dan hanya mempercayai Dia untuk segala kebutuhan hidup kita. Cuma yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini hidup tidak gampang untuk dijalani. Ada tantangan yang menghadang di depan kita dan kesulitan yang mencoba menghempaskan hidup kita. Sering kita dengar akhir-akhir ini berita-berita mengenai krisis ekonomi, peperangan, dan juga berita-berita tentang PHK terjadi di mana-mana. Dan ini semua membayangi kehidupan kita. Namun, saya ingin mengingatkan, janganlah kesulitan seperti itu membuat mata rohani kita menjadi buta, sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Dan kaki kita menjadi lumpuh untuk berjalan menghampirinya, minta pertolongan dan perlindungan. Kata pemazmur, Allah adalah benteng yang kokoh dalam setiap musim kehidupan kita. Di masa lalu, Allah ada di dalam kehidupan Anda dan Dia peduli. Di masa sekarang, Ia juga Allah yang tetap ada. Ia adalah Allah yang setia, Immanuel, selalu menyertai kita.
Ia hadir di setiap masa kehidupan kita untuk memberikan kepada kita jaminan yang kokoh. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Ia adalah Allah yang sama, yang dapat kita percayai, baik zaman dulu maupun zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Bahwa Dia adalah Allah yang adalah benteng yang kokoh. Karena itu, kala kesulitan datang menerpa, jauhilah dukun, peramal, dan orang-orang pintar yang kadang-kadang suka menggoda kita untuk menjauhi Allah. Sebaliknya, dekatkanlah diri Anda dan hidup Anda kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Kristus. Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang menyertai, Allah yang menjadi benteng yang kokoh bagi kehidupan kita, dan Allah yang akan bertindak menjaga, melindungi kita, sehingga kita dapat hidup dengan rasa aman, optimis, dan penuh harapan untuk menyongsong kehidupan dan tujuan yang Tuhan sudah gariskan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga pelaku. Supaya kami mengimani apa yang dikatakan oleh Mazmur 46 tadi. Bahwa Allah adalah pelindung yang kokoh bagi kehidupan kami. Tempat persandaran yang dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang disapa oleh acara ini. Di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sampai jumpa lagi dalam sapaan Gembala GKI selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.